Shalom, perkenalkan nama saya Esther Bangmu. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen STTBDWI Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai peran media audiovisual dalam mendukung pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kita masuk dalam pengertian media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media pembelajaran dengan menggabungkan suara dan gambar melalui pita video. Bentuk media audiovisual ini bisa berupa video televisi pendidikan atau program slide suara. Contoh penerapan media audiovisual ini pada pembelajaran agama Kristen dengan menampilkan film kelahiran Tuhan Yesus dengan sebuah proyektor dan menggunakan sound untuk mengeluarkan suaranya. Dengan demikian, media ini memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan dalam penyerapan pesan yang termuat pada media. Media audio ini sangat praktis dan efisien karena dapat mudah dipraktikkan pada siswa, karena media audiovisual ini juga dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa sendiri. Kita masuk dalam jenis-jenis media audiovisual. Yang pertama, audiovisual diam. Media yang menyampaikan suara dan gambar diam. Ini merupakan media audiovisual diam. Yang kedua, media audiovisual gerak, yaitu media yang dapat ditampilkan melalui unsur gambar dan suara yang saling digabungkan untuk menjadi satu video. Kita masuk dalam peran media audiovisual dalam proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah dalam memahami objek, peristiwa, dan materi yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengarahkan peserta didik untuk berkonsentrasi pada pembelajaran. Dan ketika kita sebagai guru, ketika kita mengajar dengan menggunakan media audiovisual ini, maka siswa akan lebih mudah untuk berkonsentrasi untuk fokus kepada materi yang kita berikan. Yang berikutnya, peserta didik akan lebih mudah memahami pembelajaran. Nah, selain dari berkonsentrasi untuk memahami pembelajaran, peserta didik juga akan lebih mudah memahami apa yang akan kita sampaikan lewat media yang kita lakukan. Yang berikutnya, metode pembelajaran lebih variatif, tidak semata-mata komunikasi verbal. Yang berikutnya, siswa akan lebih aktif dalam kelas. Jadi ketika siswa akan melihat satu gambar, maka siswa akan berinisiatif untuk bertanya apa tujuan dari gambar tersebut atau apa bentuk gambar tersebut. Apakah menggambar sesuatu atau seperti apakah gambar itu? Maka kelas akan lebih aktif ketika kita menggunakan media audiovisual tersebut. Yang berikutnya, pembelajaran lebih menarik perhatian peserta didik. Ketika kita mengajar, apalagi kita di SD atau SMP, maka siswa akan lebih mudah untuk fokus pada pembelajaran yang kita berikan. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan media audiovisual, karena setiap media pembelajaran pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya, karena semuanya akan tergantung pada situasi bagaimana kita menerapkan media yang ada. Nah, di sini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan media audiovisual. Yang pertama, kelebihan dari media audiovisual. Pertama itu adalah media audiovisual ini dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Artinya, ketika kita memberikan pembelajaran kepada siswa yang kita menggunakan media audiovisual ini, maka siswa akan lebih berfokus kepada pemikirannya. Dia tidak akan melihat secara langsung, tetapi dia akan menggunakan pikirannya untuk berpikir apa pengertian dari gambar yang mereka lihat. Yang berikutnya, media audiovisual ini memungkinkan belajar lebih bervariatif. Dengan menggunakan media audiovisual, pembelajaran akan lebih aktif, tidak akan terasa satu arah. Dan peserta ini juga akan lebih berfokus kepada pembelajaran. Yang berikutnya, dalam batasan tertentu, media audiovisual dapat berfungsi sebagai sumber belajar. Nah, ini adalah salah satu fungsi kelebihan media audiovisual yang sangat kita harus mengetahui bahwa apalagi dengan kondisi-kondisi seperti ini, maka siswa akan lebih mencari materi-materi dari berbagai tempat, berbagai sumber, baik itu dari internet ataupun dari mana saja siswa akan mencari tahu.
membantu siswa untuk berpikir tajam. Nah, dengan menggunakan media audiovisual ini, siswa akan lebih berpikir tajam. Artinya, dengan kita menerapkan media audiovisual ini dalam pembelajaran, siswa akan lebih mengaktifkan pikiran mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka akan lebih berfokus kepada pembelajaran. Yang terakhir, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus kita ketahui, bahwa dengan menggunakan media audiovisual ini, maka meskipun keterbatasan ruang dan waktu, maka bisa digunakan dalam berbagai tempat. Berikutnya kekurangan dari media audiovisual. Nah, ini adalah kekurangan dari media audiovisual sendiri. Yang pertama, pengadainya memerlukan biaya mahal. Nah, kenapa memerlukan biaya mahal? Media audiovisual ini merupakan media yang harus ditemukan oleh yang bisa dapat dilakukan oleh beberapa tempat. Yang misalnya di daerah-daerah itu mungkin akan susah untuk menemukan internet untuk mendownload media-media. Terakhir, membutuhkan jaringan yang bagus dan alat elektronik yang memadai. Nah, jika di satu tempat tidak memiliki jaringan koneksi yang kuat, maka akan lebih sulit untuk siswa memahami pembelajaran. Jika materi yang disampaikan melalui media audiovisual ini tidak dilakukan secara baik, maka siswa akan lebih sulit untuk memahaminya. Dan alat elektronik yang tidak memadai, maka akan lebih sulit untuk siswa juga untuk memahami pembelajaran. Dan untuk saran saya, tempat atau situasi tidak mendukung seperti alat elektronik yang kurang memadai, maka kita sebagai guru harus mencari atau harus berpikir kreatif untuk mencari media-media lain untuk yang mendukung secara pemikiran siswa, untuk membuat siswa lebih berkonsentrasi dengan pembelajaran kita. Jadi kesimpulan saya, dengan membahas media pembelajaran audiovisual ini dalam pendidikan anak Kristen, ya, saya jelaskan seperti apa tadi, media audiovisual ini adalah salah satu media atau alat yang bisa mendukung atau membantu dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pendidikan agama Kristen. Proses pembelajaran belajar mengajar juga akan melibatkan rasional siswa dalam berpikir. Nah, tetapi media audiovisual ini bukanlah satu-satunya media yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, karena media audiovisual ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya tidak selamanya bisa diterapkan di segala tempat. Nah, jadi yang paling penting untuk kita menggunakan media dalam proses pembelajaran dibutuhkan kreativitas guru. Nah, bagaimana kita menyesuaikan dengan tempat atau keadaan yang ada. Jadi kita sebagai guru, kita harus memiliki berpikir yang kreatif dalam memilih media pembelajaran yang cocok atau sesuai dengan keadaan. Penjelasan saya.